Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tagar TV di seluruh Indonesia, ketemu lagi bersama saya Ujang Komarudin dalam acara Perspektif Ujang Komarudin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang persoalan Pak Jokowi meminta untuk dikritik. Nah, soal kritik ini sebenarnya bukan hal yang baru di dalam alam negara demokrasi. Sesungguhnya bukan presiden yang meminta, ya, bukan istana yang menginginkan, atau bukan kekuasaan yang ingin dikritik, tetapi bagaimana, gitu kan, negara menjamin kebebasan rakyatnya, warganya untuk bisa mengkritik kekuasaan atau pemerintah. Karena kalau kita gitu ya presiden gitu ya atas nama kepala pemerintahan dan kepala negara meminta dikritik, itu artinya bisa jadi ada yang salah dalam konteks berdemokrasi. Bisa jadi indikasi misalkan indeks demokrasi kita menurun gitu kan. Lalu juga persoalan kritik mengkritik di masyarakat juga kesulitan masyarakat untuk mengkritik pemerintah, atau bahkan yang lebih repot lagi masyarakat, yaitu ketakutan dalam mengkritik pemerintah. Nah, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ya, itu menandakan bahwa ada persoalan dalam konteks kritik mengkritik di alam demokrasi saat ini. Apa yang dikatakan Pak Jokowi sebenarnya menjadi bagian yang penting, momentum perubahan ke depan gitu. Selama ini kan banyak masyarakat yang mengkritik lalu dilaporkan dan masuk penjara kan. Nah, ketika Pak Jokowi menginginkan dikritik oleh rakyat Indonesia, artinya apa? Pemerintah jangan juga menggunakan standar ganda gitu. Di satu sisi pemerintah menginginkan dikritik gitu, tapi di saat yang lain masyarakat yang mengkritik itu lalu apa? Lalu bisa dibully oleh buzzernya, lalu dilaporkan oleh pihak ketiga yang itu juga terafiliasi dengan kekuasaan, lalu juga dimasukkan ke penjara oleh penegak hukum atas nama undang-undang ITE dan lain sebagainya. Ini menjadi problem dan persoalan kebangsaan yang harus kita perbaiki bersama-sama. Nah, yang ketika Pak Jokowi berkata ingin dikritik, tentu hari ini kita harus mulai belajar gitu. Bagaimana kita mengkritik yang cerdas. Nah, mengkritik yang tentu dengan cara-cara yang santun, yang baik, yang elegan, yang objektif, yang konstruktif. Sehingga apa? Sehingga pemerintah ya, yang dikritik pun merasa enak, merasa nyaman. Nah, jangan juga misalkan kita mengkritik dengan cara mensisipi dengan menebar hoax, lalu juga memfitnah gitu kan. Mengkritik tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, yang itu akan menjadi problem, persoalan di kemudian hari. Ini kita tentu tidak mau seperti itu. Nah, sesungguhnya apa yang dikatakan Pak Jokowi harus kita sambut dengan baik, ya kan, dengan gembira. Kenapa? Karena ini menandakan bahwa bisa saja pemerintah ingin terbuka, ingin ada partisipasi, kritikan-kritikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap akan salah arah atau salah jalan gitu. Namun tadi saya ingin katakan dan saya ingatkan, jangan sampai rakyat terjebak dan dijebak. Jangan sampai rakyat ketika mengkritik lalu dilaporkan dan dipenjara. Masyarakat ini kan sedang sulit hidupnya. Ketika mereka mengkritik misalkan dengan hati nuraninya, dengan objektif, dengan konstruktif, lalu dimasukkan ke penjara. Ini kan dia punya anak, punya istri, lalu pekerjaannya akan hilang, akan mendekam di penjara dengan waktu yang lama, belum lagi di penjara mohon maaf anak-anak dikerjai. Ini menjadi persoalan bagi kita semua anak bangsa. Oleh karena itu,
dengan hormat kepada Bapak Presiden, ya, ketika Pak Presiden dengan katakanlah ingin dikritik, maka ya harus dengan tulus menerima kritikan itu, sepedas apapun, itu kan, sekeras apapun dan sekencang apapun. Ya tentu kami anak bangsa, ya seluruh rakyat Indonesia tahu batasan-batasan mana mengkritik yang baik dan tidak. Selama ini mohon maaf ya, saya secara pribadi juga sering mengkritik pihak istana, anggota legislatif, institusi lain gitu ya, mengkritik kelompok-kelompok yang lain. Ya ketika itu memang dianggap mereka ada hal-hal yang janggal, ada hal-hal yang kesalahan yang kita perlu perbaiki, kita perlu koreksi. Nah, fungsinya rakyat kan memang mengontrol pemerintah dengan kritikan-kritikannya itu. Di saat yang sama kita tidak bisa mengandalkan gitu ya suara-suara kencang dan suara pedas dari parlemen, karena parlemennya sudah tidak bunyi, karena parlemennya sudah menjalin katakanlah kerjasama dengan pemerintah, karena parlemennya sudah mandu, tidak bisa mengkritik lagi. Ketika pemerintah mengatakan iya, maka DPR pun mengatakan iya. Tidak ada proses dialektika, proses kritik mengkritik dari DPR, atau bahkan penolakan dari DPR terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, satu-satunya cara dan satu-satunya jalan adalah bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai anak bangsa ini bisa mengkritik pemerintah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang objektif, dengan cara-cara yang konstruktif. Agar apa? Agar terjadi kontrol yang kuat dari publik, agar terjadi pengawasan yang kuat dari masyarakat. Karena bagaimanapun pemerintah itu bukan hanya perlu dikritik, tapi wajib, artinya harus dikritik. Jadi kritik itu sebuah keniscayaan. Jadi jangan sampai baru bertanya saja sudah diperiksa-periksa gitu. Apalagi mengkritik dengan pedas dan keras. Nah, kita ingin tentu apa yang dikatakan Pak Jokowi diimplementasikan dalam kenyataan, dalam kehidupan berdemokrasi. Jadi jangan sampai yang dikatakan Pak Jokowi ini bagus, tapi dalam konteks implementasinya di lapangan masyarakat banyak yang dilaporkan, masyarakat banyak yang dipenjara hanya karena mengkritik terhadap pemerintahannya sendiri. Ini kita tidak ingin. Oleh karena itu, ke depan untuk memperbaiki bangsa ini, kritikan itu menjadi penting. Kritikan ini menjadi kontrol dan alat pengawas bagi pemerintah agar bisa bekerja dengan baik. Nah, untuk menjaga dan memperkuat demokrasi, maka kebebasan pendapat itu harus digaungkan kembali, gitu kan. Kritikan publik juga harus dibuka selebar-lebarnya. Lalu juga masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi agar jangan ketakutan dalam mengkritik pemerintah. Ini saya menyaksikan ya, para akademisi saja sudah mulai ketakutan teman-teman saya untuk mengkritik, apalagi masyarakat, apalagi publik yang tidak punya kekuatan apa-apa, baik secara intelektual, kapasitas dan lain sebagainya. Tapi saya yakin masyarakat Indonesia sudah cerdas, masyarakat Indonesia sudah dewasa dan sudah hebat-hebat. Artinya mana yang bisa dikategorikan sebagai kritik, mana yang dikategorikan sebagai hal-hal yang lainnya. Tentu kita ingin mengkritik pemerintah itu karena kita sayang, karena kita ingin memperbaiki bangsa ini. Kenapa? Karena pemerintah yang tidak mau dikritik, pemerintah yang anti kritik, itu artinya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Sedangkan kita ingin membangun demokrasi secara sehat, secara kuat, dan secara bermartabat. Oleh karena itu, ruang kita untuk mengkritik pemerintah itu jangan sampai ditakut-takuti, jangan sampai masyarakat juga merasa takut. Kita semua jangan takut untuk mengkritik. Saya teringat dengan ucapan profesor saya di Universitas Indonesia ketika saya dulu kuliah di S3 UI ya. Beliau mengatakan, sang profesor tersebut, Jang, katanya, tugas kita ini adalah sebagai akademisi mengkritisi siapapun yang ada di dunia ini, mengkritisi presiden, mengkritisi pihak istana, para menteri, anggota DPR, institusi-institusi lain yang dianggap berpotensi untuk menyelewengkan kekuasaannya. Kita berhak untuk itu. Kenapa? Untuk menjaga demokrasi agar tetap sehat, kuat, dan bermartabat. Oleh karena itu, agar fungsi kontrol itu berjalan, agar fungsi check and balances itu ada dari rakyat, maka kritik itu harus dibuka dengan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Dan kita dorong agar publik, agar seluruh rakyat Indonesia jangan takut untuk mengkritik. Saya jujur saja, sudah 4 tahun ini sering mengkritik pemerintah, sering mengkritik anggota parlemen, dan mengkritik institusi lainnya.
Nah, dengan cara baik, benar, objektif, dan konstruktif tentunya. Kita tidak sentimen dengan siapapun. Kita tidak memusuhi kepada siapapun. Ini yang saya jaga, nilai-nilai objektivitas dan konstruktivitas yang kita bangun. Agar apa? Agar mereka yang dikritik juga tidak dendam, tidak marah. Justru dengan kritik itu kita semua bisa membangun. Dengan kritik itu kita bisa mengevaluasi bahwa harus ada yang diperbaiki dari sikap kita dalam konteks mengelola negara. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi pihak istana, bagi rakyat Indonesia, dan bagi seluruh pemirsa Tagar TV dimanapun berada. Terima kasih, jangan takut untuk mengkritik selama kita mengkritik dengan cara baik, benar, elegan, objektif, dan konstruktif. Mari kita jaga bangsa ini, mari kita jaga demokrasi dengan cara mengkritik yang baik, benar, objektif, dan konstruktif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.